Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai peluang bisnis fotografi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Santi Nurmayanti. Saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Ira Aprilia, Muhammad Afifuddin Yazid Zidan, Nisrina Lutfia, Nur Laila, Putri Maulidia, dan Pita Karlita. Untuk pemaparan materi yang pertama tentang latar belakang akan disampaikan oleh Ira Aprilia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha fotografi. Teknologi fotografi yang didukung dengan fasilitas memadai saat ini masih berpeluang sangat besar jika dijadikan sebuah usaha. Seperti contoh usaha studio fotografi digital. Usaha studio fotografi selain bisa membantu masyarakat terhadap kebutuhan fotografi mereka, juga merupakan lahan usaha yang bisa menyerap beberapa tenaga kerja, seperti mahasiswa. Melihat peluang pasar yang masih besar serta menjanjikan, maka kami berniat dan berinisiatif untuk membuka usaha studio fotografi digital sendiri. Kemudian, untuk materi gambaran umum akan disampaikan oleh Muhammad Afifuddin Yazid Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifuddin Yazid Zidan dari kelompok 5 akan menerangkan gambaran umum. Usaha ini merupakan sebuah usaha studi foto yang diberi nama usaha studio fotografi digital. Jenis produk serta jasa yang dihasilkan antara lain: nomor 1 pas foto, nomor 2 paket foto angkatan, nomor 3 paket foto wisuda, nomor 4 paket foto keluarga, nomor 5 paket foto pernikahan, dan yang terakhir nomor 6 foto dokumentasi kegiatan seperti seminar, acara pertandingan olahraga, ulang tahun, dan lain-lain. Kemudian, untuk metode pelaksanaan akan disampaikan oleh Nisrina Lutfia. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Program yang dilaksanakan dibagi atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, merupakan tahapan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan. Yang kedua, penentuan lokasi atau tempat produksi, yaitu sebelum pelaksanaan kita tentu harus menentukan terlebih dahulu tempatnya di mana agar terkonsep. Yang ketiga, penentuan produsen. Yang keempat, persiapan serta pembelian peralatan, misalnya properti-properti yang sesuai dengan konsep yang dipilih klien. Yang kelima, inventarisasi toko, dan yang terakhir, renovasi tempat usaha atau studio foto. Artinya, terus berinovasi bagaimana caranya agar studio foto tidak monoton dengan konsep yang itu-itu saja. Kemudian, untuk metode pemasaran akan disampaikan oleh Nur Laila dan Putri Maulidia Surahman. Yang selanjutnya ada metode pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang akan diterapkan nantinya. Yang pertama ada diferensiasi, yaitu mencoba menghadirkan produk yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang sudah ada, tetapi mempunyai prospek yang bagus dan juga tidak hanya desain yang kreatif, bagus, enak dilihat, tetapi juga desain yang menjual. Yang kedua ada pemilihan tempat, yaitu memilih tempat yang strategis, misalnya di lingkungan sekitar kampus. Yang ketiga ada strategi produk. Yang pertama menyiapkan layanan antarjemput untuk pelangganan di dalam kota. Yang kedua melayani pemesanan lewat telepon. Yang ketiga memberikan diskon produk, dan yang keempat menyediakan konsultasi tentang desain. Yang kedua ada kendala pemasaran. Kendala yang dihadapi ketika pemasaran yaitu banyaknya terdapat pesaing di sekitaran kita yang mempunyai usaha yang mirip dengan usaha kita. Contohnya sablon, digital printing, desain grafis, advertising, cetak foto digital, dan analog. Selain yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi kendala. Ada cara mengatasi kendala, yaitu diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan percetakan digital tanpa minimum order dan serta tempat yang strategis. Selain menggunakan cara tersebut, dapat juga melakukan berbagai macam promosi agar dapat menarik minat pelanggan atau konsumen. Promosi tersebut biasanya dapat dilakukan menggunakan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan menggunakan spanduk. Spanduk dapat ditempelkan di tempat usaha tersebut atau di tempat-tempat yang strategis yang dapat terlihat oleh konsumen. Yang kedua, katalog. Membuat katalog dengan ukuran A4 tentunya dengan desain yang menarik agar dapat diminati pelanggan dan enak
Yang ketiga, ada buletin dan majalah yang dapat dilakukan dengan bekerja sama bersama dengan buletin dan majalah yang ada di Kota Sumedang. Selanjutnya, seminar atau event. Bekerja sama atau menjadi sponsor pada suatu kegiatan seperti talk show, diskusi, seminar, dan lain-lain. Yang kelima, ada offline atau manusia. Maksudnya yaitu memberitahu dari teman ke teman, mulut ke mulut, masyarakat ke masyarakat mengenai usaha yang sedang dijalankan ini. Dan yang terakhir ada SMS, baik handphone ataupun internet yang dapat dilakukan dengan cara mengirim pesan kepada teman, saudara, keluarga mengenai usaha yang sedang dijalankan ini. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi yang pertama ada evaluasi produksi, yang kedua ada evaluasi dari produk yang dihasilkan, yang ketiga ada evaluasi dan penilaian dari beberapa konsumen. Selanjutnya perhitungan biaya keseluruhan proses produksi dan penetapan laba rugi, serta yang terakhir yaitu perencanaan ke depan untuk kelanjutan usaha. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rencana jadwal kegiatan. Dari data yang bisa kita lihat di sini bahwa kami telah menyusun bulan ke bulan untuk rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Dimulai dari kita melakukan persiapan untuk pembukaan toko atau pembukaan studio, kemudian pelaksanaan kita untuk melakukan pelaksanaan persiapan sudah kami siapkan. Kemudian untuk melakukan promosi supaya kita bisa mengetahui kekurangan dan apa yang kita lakukan supaya bisnis yang kita laksanakan bisa lebih berkembang. Kemudian kita melakukan pemasaran produk supaya bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian penyebaran dan penarikan kuesioner. Di sini kita menggunakan kuesioner untuk mengisi data orang lain supaya mereka itu memberikan impact kepada kita dan impact kepada mereka. Supaya mereka juga memberikan sebuah kritikan untuk bisnis kita dan bisa kita anggap sebagai evaluasi bagi kita. Kemudian untuk evaluasi kita lakukan secara berturut-turut nantinya supaya kita tuh bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki, yang harus kita kembangkan dan harus kita kurangi. Kemudian untuk pembahasan dan monitoring kegiatan dilakukan di dalam lapangan supaya kita itu bisa mengatur klien yang ingin bekerja sama dengan kita. Untuk analisis biaya, itu merupakan sebuah anggaran yang akan keluar ketika nanti proses berjalan. Anggaran tersebut bisa kami dapat dari promosi, pemasaran produk, dan mungkin nanti kita melakukan endorse dari pelanggan. Kemudian untuk penulisan laporan ini kita buat supaya untuk bisa membuat kita itu menjadi gambaran ke depannya. Kita bisa menginovasi bisnis yang kita jalankan dan bisa menjadikan sebuah gambaran ke depannya untuk bisa lebih baik. Untuk rancangan anggaran sendiri, dari mulai peralatan dan investasi barang, bisa kita lihat dari mulai kita membutuhkan kamera DSLR untuk pemotretannya sendiri, karena kamera itu merupakan satu barang yang sangat dianggap lebih sangat-sangat penting dalam proses fotografi. Mungkin kita bisa menggunakan kamera handphone, tetapi menggunakan kamera handphone tidak akan menghasilkan hasil gambar yang lebih memuaskan daripada kamera DSLR tersendiri. Untuk pemilihan kamera DSLR sendiri bisa bervariasi tergantung apa yang kita butuhkan. Kemudian setelah kami hitung-hitung, setelah kami rancang-rancang, ternyata anggaran untuk peralatan dan investasi barang tersendiri mencapai 17.600.000. Ini sudah mencakup berbagai kebutuhan yang kami butuhkan dalam studio. Selanjutnya, peralatan pendukung yaitu seperti meja, komputer untuk mendata para pelanggan yang ingin bekerjasama dengan kami. Hal itu untuk mengefisiensikan waktu, karena bila kita masih menggunakan metode buku atau catatan, bisa saja akan hilang atau salah tulis atau dan seperti itu, karena tidak efektif menurut kami. Terus kalau menggunakan alat-alat elektronik atau canggih bisa mempermudah pekerjaan kami pula. Dan setelah kami hitung-hitung, ternyata rancangan anggaran biaya untuk peralatan pendukung itu mencapai 10.520.000.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk rancangan anggaran selanjutnya akan disampaikan oleh Tita Karlita. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. 3 kegiatan pendukung. Nama kegiatan: 1. Biaya pengiriman barang satuan 250.000, jumlah 250.000. 2. Biaya promosi satuan 300.000, jumlah 300.000. 3. Penggandaan proposal prek 5 satuan 10.000, jumlah 50.000. 4. Dokumentasi prek 4 satuan 20.000, jumlah 80.000. 5. Penggandaan laporan kemajuan prek 5 satuan 10.000, jumlah 50.000. 6. Penggandaan laporan akhir prek 5 satuan 10.000, jumlah 50.000. 7. Transportasi 100.000. 8. Komunikasi 100.000, jumlah 980.000. 4. Rekapitulasi dana rancangan biaya 1. Alat dan bahan, jumlah 17.600.000. 2. Peralatan pendukung, jumlah 10.520.000. 3. Kegiatan pendukung, jumlah 980.000. Total biaya semuanya yaitu 39.100.000. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, kami telah membuka sesi pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai peluang bisnis kami. Kemudian, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, apakah ada cara penggunaan internal flash untuk hasil yang lebih baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Flash atau lighting sangat berpengaruh dalam bidang fotografi tentunya. Untuk menghasilkan gambar yang bagus, bersih, dan jernih, juga sangat dapat dipengaruhi oleh kapasitas cahaya. Biasanya untuk mendapatkan hasil gambar yang bagus, cahaya harus ditempatkan di bagian objek yang terlihat gelap dalam kamera. Misalkan kita mencoba untuk jepret satu gambar. Ketika kita melihat hasilnya, ternyata pada gambar tersebut ada sisi objek yang terlihat gelap. Nah, maka di sana kita harus memperbaiki kapasitas cahaya tersebut. Dan hal ini berlaku ketika pemotretan terjadi dalam studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Puji Rahayu dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana caranya teman-teman agar mendapatkan klien dan bagaimana agar bisa konsisten dalam menjalankan usaha tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bertanya. Kami telah menyimpulkan jawaban untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk mendapatkan klien atau konsumen sudah kami paparkan dalam jadwal kegiatan, bahwa kami akan melakukan promosi, pemasaran produk, hingga pembuatan kuesioner untuk para konsumen atau klien. Dan untuk konsistensi kami, maka kami akan terus bersemangat mempertahankan bisnis ini dalam segala hal, melakukan inovasi yang lebih baik supaya mampu berdaya saing dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurmalela, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya izin bertanya, sebutkan kelebihan dan kelemahan dari fotografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah bertanya kepada kelompok kami. Untuk kelebihan fotografi, yang pertama sifatnya konkret. Gambar atau foto lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal lainnya. Yang kedua, gambar dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk usia berapa saja, sehingga dapat mencegah dan membetulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada kekurangan fotografi. Yang pertama, foto hanya menekankan pada indera mata saja. Yang kedua, gambar foto yang terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk ukuran besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Angelita dari kelompok 4, izin bertanya.
Apa alasan kalian lebih memilih bisnis fotografi dibandingkan dengan bisnis yang lain? Dan bagaimanakah analisis usaha bisnis tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Alasan kami memilih bisnis fotografi itu yang pertama bisa jalan-jalan, karena bekerja sebagai fotografer merupakan jenis profesi yang dinamis atau berubah-ubah. Yang kedua, hobi yang dibayar. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Yang keempat, tidak terbatas waktu dan tempat. Yang kelima, bebas bereksplorasi. Yang keenam, kemampuan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketujuh, profesi yang menyenangkan. Dan yang kedelapan, gaji yang besar. Adapun analisis dari bisnis fotografi tersebut yaitu teknologi fotografi yang didukung dengan fasilitas memadai saat ini masih berpeluang sangat besar jika dijadikan sebuah usaha, seperti contoh usaha studio fotografi digital. Usaha studio fotografi selain bisa membantu masyarakat terhadap kebutuhan fotografi mereka, juga merupakan lahan usaha yang menyerap beberapa tenaga kerja seperti tenaga kerja di kalangan mahasiswa. Melihat peluang pasar yang masih besar dan menjanjikan, maka kami berniat dan berinisiatif membuka usaha studio fotografi sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.